rekomendasi peninjauan ulang atas hukuman disiplin terhadap Saudara Haji Nasaruddin, Esos MPDI, NIK sekian-sekian, sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB. Salah satunya karena memang dulu tahun 2018 terbukti melakukan maladministrasi yang menyebutkan adanya surat Ketua Ombudsman RI ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman NTB. Perihalnya penghentian penyelidikan perkara kasus maladministrasi pada pengadaan buku di lingkungan Kementerian Agama. Nah, telusuri, kami menemukan bahwa tidak pernah Ombudsman menerbitkan surat tersebut, baik nomor maupun perihalnya. Di dalam surat Menteri Agama tersebut ada dokumen surat yang disebutkan sebagai surat dari Ketua Ombudsman. Tentu ini menjadi catatan buruk juga perilaku birokrasi dalam upaya-upaya mengelabui aturan-aturan, dan tentu tindak pidana ini tidak bisa menjadi catatan yang tidak terpuji. Bahwa kami menyimpulkan yang bersangkutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB melakukan maladministrasi, dan kemudian kami mengirimkan LHP, menerbitkan dan mengirimkan LHP melalui Ombudsman RI Jakarta ke Menteri Agama Republik Indonesia, yang kemudian atas LHP inilah Menteri Agama memutuskan untuk melakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dalam konferensi pers kali ini, Lely Pelitasari Sobeki, SPMI, sebagai Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Dr. Ahmad Suadi M.Hum sebagai anggota Ombudsman Republik Indonesia, dan Ashar Hakim SH MH sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, menyampaikan terkait dugaan pemalsuan surat Ombudsman dan tanda tangan Ketua Ombudsman. Surat ini berisi mengenai rekomendasi peninjauan ulang atas hukuman disiplin terhadap Saudara Haji Nasaruddin Esos MPDI, yang mana pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Nusa Tenggara Barat. Adanya hukuman disiplin pada tahun 2018 karena beliau terbukti telah melakukan maladministrasi. Ombudsman memberikan keterangan bahwasannya mereka tidak pernah menerbitkan surat dengan keterangan nomor beserta lampiran seperti yang ada pada surat tersebut. Ombudsman juga mendapatkan beberapa kejanggalan terkait adanya pemalsuan surat tersebut. Pada konferensi pers kali ini dapat kita dengar dengan jelas bahwasanya Ombudsman telah memberikan beberapa upaya dalam menangani kasus ini. Menurut saya, konferensi pers yang telah dilakukan oleh Ombudsman dapat dicerna dengan baik. Secara bahasa yang digunakan juga sangat-sangat sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh pendengar. Meskipun dilakukan melalui Zoom meeting pada saat itu, intonasi dapat didengar dengan jelas. Kemudian jaringan yang digunakan pada saat itu pun terbilang sangat-sangat lancar, sehingga proses pelaksanaan konferensi pers dapat berjalan dengan lancar hingga awal sampai akhir. Elemen pada konferensi pers juga dapat dicerna dengan baik, mulai dari apa yang dijelaskan dari konferensi pers tersebut, bagaimana kasus itu dapat terjadi, kemudian penyebab dari kasus itu apa, bahkan solusinya, semua terjawab pada konferensi pers yang telah dilakukan. Namun, sayangnya, pada saat itu, pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan masih terbilang sangat kurang. Mengapa? Karena pertanyaan yang dilontarkan itu telah terjawab pada penjelasan Wakil Ketua Ombudsman di awal konferensi pers. Sehingga jawaban tersebut hanya sebagai pengulangan saja dan penegasan terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan. Sekaligus, konferensi pers yang dilakukan itu juga sangat jelas bentuknya, yaitu konferensi pers dengan tujuan klarifikasi, yang mana beliau mengklarifikasi bahwasanya Ombudsman tidak memberikan surat yang diterbitkan sesuai dengan nomor dan lampiran yang telah ada pada itu. Ombudsman telah memberikan sebuah keterangan dan penjelasan bahwasanya mereka tidak pernah memberikan surat dengan keterangan nomor beserta perihal sesuai dengan surat yang diterbitkan. Sekian dari saya, terima kasih.